Nah, ini contoh simetri dari planet lain gitu. Oke, jadi sebelum kita melihat definisi apa itu simetri, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus ketahui dulu terkait dengan simetri ini. Jadi memang tadi saya sudah singgung, ini memang basisnya adalah matematika. Jadi di matematika itu ada suatu teori yang namanya grup teori ya. Jadi kalau dulu di SMA masih ingat ada apa namanya matriks. Nah, matriks itu sebenarnya salah satu bagian dari teori grup ini atau grup teori ini. Jadi matriks itu bisa kita menggunakan sebagai tools untuk mendefinisikan objek kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu objek koordinatnya misalnya di X, Y, Z gitu ya di bidang 3 dimensi, kemudian kita melakukan operasi. Kalau di apa namanya di matematika kan dulu di SMA misalnya kita suatu titik misalnya atau suatu objek kita translasikan gitu ya dari titik A ke titik B, maka kita bisa mengalihkan poin-poin atau titik-titik yang ada di objek tersebut dengan matriks tertentu gitu ya. Misalnya kita translasikan ke sebelah kanan atau seperti apa. Nah, itu gunanya matriks. Nanti kita akan lihat matriks ini seperti apa. Tapi secara umum yang teman-teman harus ketahui ada dua hal terkait simetri ini. Yang pertama ada terminologi yang kita sebut sebagai simetri element atau elemen simetri. Nah, apa itu elemen simetri ini? Ya, dalam case ini, elemen simetri ini secara umum itu adalah geometric object kita. Ya. Geometric object itu bisa bidang, plane, bisa garis, ya, atau axis, bisa juga kita sebut sebagai axis atau sumbu, ya, atau suatu poin. Nah, itu yang kita sebut sebagai elemen suatu simetri. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai operasi simetri, ya, symmetry operations. Nah, symmetry operations ini adalah suatu pergerakan movement, ya, bisa reflections, ya, pencerminan, rotasi, ya, pemutaran, inversi yang dilakukan with respect to symmetry element, ya, terhadap elemen simetri yang tadi yang sudah kita ketahui. Jadi reflections misalnya kita melakukan pencerminan terhadap suatu bidang, jadi suatu plane, mirror plane, ya, bidang cermin, gitu ya. Jadi kalau kita punya objek kemudian kita cerminkan, nah itu artinya kita melakukan operasi simetri. Nah, misalnya kemudian contoh lain rotasi. Rotasi kan kalau dia berputar, dia harus berputar tidak melewati bidang kan, tetapi melalui suatu sumbu atau garis gitu ya. Jadi elemen simetrinya eksis. Nah, poin misalnya inversi gitu ya. Jadi inversi ini biasanya hubungannya dengan poin atau titik tertentu. Nah, jadi secara umum suatu objek, ya, atau benda yang kita sebut sebagai benda itu mempunyai simetri, ya, suatu objek bisa kita bilang sebagai objek tersebut simetris kalau dia memenuhi syarat tertentu, yaitu syaratnya objek tersebut harus tidak bisa kita bedakan, ya, indistinguishable setelah kita melakukan operasi simetri. Jadi kalau kita punya satu objek, misalnya kalau di depan kalian bayangin ada gelas, ya, kita mau tahu apakah gelas tersebut simetris atau tidak. Jadi kalau kita melihat satu gelas terus kita tutup mata kita, kemudian ada teman kita melakukan operasi simetri, apakah itu reflections, rotations atau inversions terhadap objek tersebut, terhadap gelas tersebut, begitu kita buka mata kita tidak bisa membedakan sebelum dan sesudah dilakukan operasi tadi. Jadi apakah diputar atau apa, bentuknya sama. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai objek tersebut yang kita sebut sebagai simetris. Ya, kalau misalnya kita melakukan operasi simetri, kita menghasilkan objek yang berbeda bentuknya gitu ya dari segi geometris, maka itu operasi tersebut tidak valid atau tidak simetris gitu ya terhadap operasi tersebut. Nah, jadi bisa saja misalnya dia simetris kalau kita rotasi, tetapi tidak simetris kalau kita refleksikan. Jadi
Itu bisa terjadi. Ya, jadi itu yang harus teman-teman pegang dulu gitu ya, definisinya simetris. Ya. Jadi definisi ini yang mungkin harus teman-teman kuasai dulu. Jadi intinya kalau objek itu simetris, kita tidak akan bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah kita melakukan operasi simetris. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini penting saya tekankan ya definisi ini. Jadi kita punya persepsi yang sama terkait dengan definisi apa itu simetris. Sebelum saya lanjutkan. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, ini cukup jelas sebenarnya. Jadi teman-teman jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ditanyakan apakah itu simetris, jadi harus indistinguishable. Nah, secara umum ada beberapa operasi simetri yang bisa kita lakukan ke dalam suatu objek untuk menentukan apakah suatu objek itu simetris atau tidak. Nah, jadi yang pertama reflection, ya. Ini kita lambangkan dengan sigma. Jadi ini berbeda ya dengan sigma yang kita sebut yang kita temui di materi sebelumnya, yaitu ikatan sigma. Tapi ini sigma di sini adalah representasi untuk operasi pencerminan atau reflections. Nah, jadi reflections ini operasinya kita lakukan ke mirror plane ya, jadi bidang cermin. Nah, mungkin dalam konteks simetri yang kita pelajari pada kesempatan ini, mirror plane-nya itu ya, bidang cerminnya itu harus berada di within the object, di dalam objeknya itu ya, bukan di luar. Jadi kalau misalnya kita mungkin teman-teman juga menemukan nanti atau mungkin sudah di organik gitu ya, ada juga sebenarnya pencerminan yang kalau di organik kita kenal sebagai molekul chiral gitu ya, stereokimia. Nah, kalau di stereokimia itu bidang cerminnya itu di luar dari objeknya, jadi di tengah-tengah. Jadi misalnya ini saya punya objek metana gitu ya. Nah, Miller plane-nya itu di sini, di luar bidangnya. Nah, di sini bayangannya itu ya jadi di sebelah situnya gitu. Nah, kalau di sini mirror plane-nya itu di dalam sini, di dalam objeknya ini. Nanti kita lihat contohnya biar lebih gampang. Itu yang pertama ya, sigma. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai proper rotations yang dilambangkan dengan Cn. Cn ini adalah rotasi, ya. N ini adalah sudutnya, berapa sudut yang sudut perputarannya itu berapa derajat gitu ya. Itu terhadap suatu sumbu tertentu. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai improper axis. Improper axis ini sebenarnya tidak lain adalah penggabungan antara rotations dan reflections. Jadi ada dua operasi yang kita lakukan sekaligus. Kita putar, kemudian kita cerminin terhadap bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu dari rotasi tadi. Jadi kalau kita punya suatu objek, kita putar terhadap suatu sumbu sekian derajat, kemudian kita cerminin di suatu bidang yang tegak lurus dengan sumbu tadi, dan objeknya itu menghasilkan objek yang simetris, atau kita tidak bisa membedakan sebelum dan sesudah melakukan operasi improper ini, maka kita sebut sebagai objek tersebut sebagai simetris dengan operasi improper. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai inversi. Ini lambangnya I kecil, ya. Nah, inversi ini kebalikannya, ya. Jadi kebalikan posisi dari suatu titik, ya. Ya biasanya kalau di matriks itu kita mengalihkan dengan -1-nya. Jadi kalau tadi misalnya koordinatnya x, y, z misalnya suatu titik itu, di sini kalau kita melakukan operasi inversi, artinya kita mengalihkan satu. Jadi -x, -y, dan -z. Ya. Nah, mungkin sekarang masih nggak kebayang, nanti dicontoh pasti akan gampang kita menyerapnya. Dan terakhir, ini operasi yang kita sebut sebagai identitas atau identity, lambangnya E besar ya.
Nah, identitas ini sebenarnya adalah the do nothing operations. Jadi kita tidak melakukan apa-apa terhadap objek tersebut. Maka otomatis semua objek, mau dia simetri, mau tidak, mau kayak gimana bentuknya, pasti memiliki at least satu operasi simetri, yaitu identitas ini. Jadi kita tidak melakukan apa-apa pada objek tersebut. Ya, itu tadi adalah beberapa operasi-operasi simetri yang teman-teman harus ketahui, yang nanti kemudian bisa kita gunakan untuk menentukan simetri dari suatu objek yang kemudian kita kategorikan dalam bentuk point group. Ya, jadi nanti ujungnya itu kita akan bisa memilih atau mengkategorikan suatu objek tersebut. Ya, objek itu bisa molekul, bisa orbital, bisa macam-macam ke dalam point group tertentu berdasarkan operasi simetri yang dia punya, gitu ya. Nah, jadi point group tersebut yang kemudian digunakan untuk memprediksi banyak sekali ya di kimia aplikasinya. Jadi point group ini, nah mungkin teman-teman pernah mendengar orbital T2G, orbital EG. Nah, itu merupakan point group tuh. Jadi dengan point groupnya saja kita bisa mencocokkan orbital mana yang bisa berinteraksi dengan orbital yang lain. Selain itu, kita juga bisa menggunakan point group ini ya untuk memprediksi vibrasinya. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari simetri ini sebenarnya. Oke, nah ini tadi kita jajaki satu persatu ya operasi simetri tadi. Nah, jadi yang paling gampang itu adalah identitas. Identitas ini the do nothing operation. Kita tidak melakukan apa-apa terhadap objek tersebut. Nah, secara matematik itu sama saja dengan kita mengalihkan operasi tersebut sama saja dengan kita mengalihkan objek tersebut dengan, kalau kita tilde yang satu kan dia tidak berubah apa-apa ya. Jadi semua objek pasti memiliki E. Contohnya, nah, saya punya foto di sini atau objek di sini, anggaplah satu objek gitu ya. Kita melakukan operasi E gitu ya terhadap objek tersebut, maka ya hasilnya juga sama gitu ya. Jadi kalau nggak lihat gitu ya, ini kalau kita tutup mata, kita pertama lihat yang sebelah kiri dulu gitu ya. Ini objek awal. Kemudian kita tutup mata, kemudian kita melakukan operasi E, ya tidak melakukan apa-apa. Terus kita buka mata, maka kita akan bisa membedakan gitu ya awal dan akhir ini apa objeknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai E. Ini paling gampang. Nah, kemudian operasi yang kedua adalah proper rotation. Jadi kita memutar objek tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh objeknya itu adalah snowflake di sini. Snowflake yang punya tangan, gini ya. Nah, jadi tadi kita punya lambang untuk proper rotation ini C sub n, gitu ya, C subscript n. Nah, n ini adalah besarnya sudut di mana kita memutar objek tersebut ya. Nah, ini konvensinya, ya, kesepakatannya, ya, ini kesepakatan ya, jadi tidak ada alasan kenapa atau apanya, cuma kesepakatan saja bahwa objek tersebut harus diputar berlawanan arah dengan jarum jam, counterclockwise. Ya, jadi apapun objek tersebut kita harus putarnya searah dalam jarum jam. Ini kesepakatan aja gitu ya. Jadi kesepakatan di dulu waktu para ilmuwan terdahulu mendevelop konsep ini mereka setuju bersepakat bahwa biar seragam itu mutarnya berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri gitu ya. Nah, berputarnya sebanyak berapa derajat ya, inilah ininya 2 pi dibagi n atau 360 derajat dibagi n. Jadi terhadap suatu sumbu atau aksis. Nah, contoh misalnya kita punya objeknya snowflake seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, agar kita bisa menghasilkan suatu objek yang serupa, kalau kita putar, sumbunya itu di tengah-tengah sini. Ini kan kalau kita lihat dari atas ya.
Nah, ini kalau saya lihat dari samping gitu ya, top ini side view-nya, ini kan misalnya snowflake gitu ya. Jadi dia lihat flat. Jadi sumbunya itu ke atas ini. Jadi sumbu ini sumbunya itu keluar dari screen mengarah ke kita. Jadi kalau kalian lihat dia ini kalau lihat dari samping sumbunya itu ke sini. Jadi dia muternya ke sana. Ini kalau kita lihat dari atas dia muternya ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Jadi itu kita harus sepakat dulu sumbunya seperti itu. Jadi kita yang pertama harus kita cari adalah sumbu utamanya di mana. Nah, jadi aksisnya itu ya, aksisnya itu di mana dulu. Ya. Nah, apa namanya? Kalau kita bisa kasih imaginary label di masing-masing tangan dari snowflake ini, misalnya saya kasih label A, B, C, D, E, F. Gunanya apa? Gunanya untuk men-track saja ya. Ini untuk kita belajar. Makanya namanya imaginary gitu ya, imaginary label. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan C6 ini kan artinya saya putar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 60 derajat kan? Jadi 360 dibagi 6, 60 derajat. Jadi kalau saya putar ke arah sana 60 derajat, maka snowflake ini akan berputar ya. Jadi yang tadinya tangan yang C ini tadinya di posisinya di sini, kemudian jadi di sini kan, setelah diputar gitu ya. Yang B juga geser ke sana, A geser ke sini, mengganti posisi F mengganti posisi E mengganti posisi D, dan seterusnya. Jadi kita putar 60 derajat. Jadi ini kondisi awal kan ya. Ini kondisi akhir setelah kita melakukan C6. Jadi kalau misalnya imaginary labelnya ini kita hapus, ya. Kita tidak punya imaginary label. Kita tutup mata, kita lihat dulu objek yang awal ini. Terus kita tutup mata. Terus teman kita melakukan operasi C6. Gitu ya. Dia putar sebanyak 60 derajat, kemudian kita buka mata lagi, kita tidak akan bisa melihat perbedaannya. Ya. Kita tidak akan bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Karena posisinya sebenarnya posisinya sudah berubah. Yang tadinya posisi E itu di sini berubah menjadi di sini. Benar, objek tersebut sudah diputar gitu, tapi kita tidak bisa mengetahui perbedaannya, melihat perbedaannya sebelum dan sesudah diputar. Jadi itu yang kita sebut sebagai simetri. Nah, coba kita melakukan misalnya C berapa ya? C8 misalnya. Atau C8 ya. C8 itu 360 dibagi berapa tuh? 4 derajat. Saya 30 derajat ya. Kita putar 30 derajat. Nah, jadi dia kan dari seperti ini. Jadi kita putar 30 derajat itu saya bad at math ya. Maka dia muternya tidak akan menghasilkan objek yang sama lagi kan. Kalau 30 derajat kan setengahnya itu ya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ininya saya kasih titik-titik atau warna lain aja deh. Nah, ini akan hasilnya kan seperti ini kan. 30 derajat dia nggak full mereplace tempat yang di sini, tetapi taruh aja gitu jalannya. Dan kita pasti akan bisa lihat perbedaannya. Gitu ya. Sebelum dan sesudah diputar. Jadi ini tidak sampai sini, tapi sampai setengahnya aja. Nah, kita bisa membedakan. Berarti itu tidak simetris. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dengan proper rotation ini? Jelas? Kalau sudah jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, itu C6. Nah, kemudian kita bisa melakukan C6 lagi terhadap objek yang tadi. Ya kan? Jadi posisi C sudah di sini nih. Terus saya lakukan C6 lagi, kita putar lagi 60 derajat ke arah yang sama. Maka C akan pindah ke posisi B,
B pindah ke posisi A dan seterusnya gitu ya. Menghasilkan objek yang ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita melakukan C6 2 kali, itu sama saja dengan kita melakukan C3. Kalau kita lihat C6 2 kali, C6 gitu ya, kita putar 60, kemudian kita putar lagi 60, atau C6 pangkat 2, itu sama saja artinya dengan kita melakukan C6 2 kali, maka itu sama saja dengan kita melakukan C3. C3 artinya kita putar 120 kali kan. Jadi yang tadinya posisi E itu di sini, E itu di sini ya. Kalau kita putar ya langsung dia pindah ke sini gitu ya. 2 step sini. Nah, itu hal yang harus diketahui juga. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita lakukan C6 lagi, putar lagi, maka sama saja kita dengan melakukan C2. Ya. Di seperti itu. 80 derajat. Ya. Kita melakukan pemutaran 180 derajat. Kemudian kalau kita lanjutkan C6 4 kali, maka sama saja kita melakukan C3 2 kali. Ini cukup gampang lah ya. Atau C3 2 kali ini sama juga sebenarnya dengan kita melakukan C3 minus 1. Artinya kita putar kebalikannya. Ya. Jadi minus 1 ini artinya kita putar searah dengan jarum jam. Kan konvensinya tadi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau kita putar searah dengan jarum jam ke arah kanan gitu ya, maka itu kan kebalikannya gitu ya. Kita bisa mengatakan C3 minus 1. Kalau kita lanjutkan, maka kita bisa mengatakan C6 pangkat 5 sama saja dengan C6 pangkat minus 1 gitu ya. Jadi kita putar C ini 5 kali sebanyak 60 derajat, itu sama saja dengan memutar C ini ke arah sebaliknya 1 kali kan gitu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi C6, maka posisi ini akan kembali seperti semula, C6. Jadi kalau kita melakukan C6 6 kali, itu sama saja dengan kita melakukan C1 ya, atau identitasnya itu sendiri, the do nothing ya, gitu ya. Jadi A ini tetap di posisi yang sama. Oke, jelas sampai sini apa yang kita sebut sebagai proper rotation? Sudah, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui juga dari proper rotation ini, ya, poin kedua. Nah, jadi sumbu rotasi yang dengan nilai n terbesar itu kita sebut sebagai order tertinggi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan tadi kita bisa melakukan C6 gitu ya. Kemudian ada lagi berapa tadi C3 ya. Kita punya C3 gitu ya. Nah, ini kita punya C3, kita punya C6, kemudian C2 gitu ya. Kemudian bisa C3 juga gitu. Nah, nilai N yang tertinggi, which is tadi C6 kan ya, yang paling besar kan C6, yang menghasilkan objek yang simetris tentunya, itu kita sebut sebagai order tertinggi atau kita sebut sebagai sumbu utama atau principal axis. Jadi principal axis kita itu adalah sumbu yang memiliki nilai N terbesar. Jadi kalau teman-teman nanti melihat satu objek, kemudian dicari cari dulu sumbu utamanya yang mana. Sumbu utamanya itu yang mana? Yaitu sumbu yang dengan nilai N terbesar, paling besar. Dalam kasus snowflake kita kan C6. Jadi sumbu utama kita tadi adalah sumbu yang di atas ini dengan C6. Nah, kemudian terkait dengan proper rotations ini juga beberapa objek tertentu ya dapat memiliki rotasi yang tegak lurus dengan principal axis-nya. Ya, jadi kita bisa memutar objek tersebut dengan suatu sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utamanya. Ya. Nah, ini contohnya di sini kita lihat di snowflake.
Nah, biasanya lihat sumbu utama, saya Pak ganti warna dulu deh. Nah, sumbu utama kita kan di sini tadi ya, saya boldin yang di tengah C6. Nah, C6 kita lihat apakah ada kalau sumbu yang tegak lurus dengan C6 kan pasti yang di sini, yang searah dengan yang sejajar dengan screen kita kan. Ini kalau view lihat dari atas, kalau side view-nya kan begini. Ini misalnya snowflake kita ya. Snowflake, kemudian sumbu utama kita ini kan C6. Ini principal axis. Nah, berarti kalau kita mau cari poin yang ketiga ini, objek beberapa jenis suatu objek memiliki sumbu rotasi yang tegak lurus dengan principal axis-nya. Jadi sumbu aksis yang tegak lurus kan ini di sini. Nah, apakah kita bisa menemukan rotasi ini, gitu ya, terhadap sumbu yang baru ini, sumbu baru ini. Nah, setelah kita lihat objek kita snowflake ternyata ada, ya. Jadi kalau saya hapus lagi ini terlalu banyak tulisan. Nah, jadi kalau kita buat sumbu lain yang tegak lurus dengan sumbu utama kita di sini, yaitu garis di sepanjang A ke D ini, maka kita bisa memutar C2 ya, atau 180 derajat. Maka kita akan menghasilkan objek yang serupa gitu ya, yang simetris. Nah, kalau kita lihat, kalau kita melakukan operasi rotasi C2 dengan sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama kita, yaitu sumbunya itu di antara yang memotong titik A dan D ini, maka kita akan dapat objek yang seperti di sebelah kanan ini. Ya, jadi A dan D tetap posisinya, tetapi F, E ini bertukar posisi dengan B dan C. Jadi B di sini tadinya di sini, kalau kita putar ke sana, ke arah sana, maka B-nya akan balik ke sini, pindah ke sini, F-nya akan pindah ke sebelah sini. Ya, itu. Nah, jadi ada ya, berarti untuk ini sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, kita cari lagi apakah ada lagi? Ternyata ada lagi, ya. Jadi ternyata ada aturannya ya. Jadi ada general rules-nya. Kalau misalnya suatu objek itu memiliki sumbu utama Cn, jadi kalau kita lihat objek, kita sudah dapat principal axis-nya atau sumbu utamanya itu Cn, ya, maka dia ada dua kemungkinan, ya. Dia bisa memiliki sebanyak n perpendikular C2 aksis, ya, atau dia tidak memiliki sama sekali. Ya. Jadi sebenarnya ini memudahkan kita ya. Jadi kalau kita lihat, kalau objek kita itu kita sudah dapat sumbu utamanya Cn, gitu ya, Cn, ya, maka cuma ada dua kemungkinan. Dia tidak punya sumbu lain yang tegak lurus dengan sumbu utamanya itu, ya, zero, gitu ya, tidak ada, gitu ya. Atau dia punya aksis lain yang tegak lurus dengan sumbu utama, yaitu C2 ya, sebanyak N juga. Nah, kalau kita lihat dengan snowflake kita tadi, sumbu utama kita kan C6, maka cuma ada dua kemungkinan. Dia tidak memiliki atau zero axis atau sumbu lain yang tegak lurus dengan sumbu utama, ya, atau dia punya N axis yang tegak lurus dengan sumbu utama. Karena kita tadi sudah dapat satu, yang tadi ya, A dan D, pasti ada sisa 5 lagi, gitu ya. Jadi pasti ada, karena kita sudah dapat satu. Kalau kita cari-cari nggak ada, ya, nggak ada sumbu yang bisa gitu ya, menghasilkan objek yang simetris. Kalau sumbunya itu tegak lurus dengan sumbu utama.
Maka kita bisa go dengan kemungkinan yang pertama ini, bahwa tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan saja. Jadi kalau dia ada, pasti banyaknya itu sama dengan n-nya. Nggak mungkin kurang dari itu atau lebih dari itu. Jadi kalau kita udah dapat 1, tinggal kita cari aja sisanya. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, memang betul ada 6 sumbu. Ini yang pertama tadi yang di sepanjang titik A dan B, A dan D, kemudian di sepanjang EB ini yang jadi sumbunya, kemudian dengan C dan F, itu 3 yang merah itu ya. Kemudian ada lagi di antara tangan dari snowflake itu yang biru ini. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3. 3 yang merah, 3 yang biru. Jadi totalnya memang betul ada 6. C2 yang tegak lurus dengan C6. Ya. Jelas? Coba sini. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, itu proper rotations tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi simetri yang ketiga, yaitu reflection. Reflection ini tadi ya definisinya juga sudah jelas ya, dia pencerminan dilambangkan dengan sigma. Nah, bidang cermin ini tadi sudah saya singgung di awal ya, harus within an object. Jadi harus di dalam objeknya, tidak boleh di luar. Jadi kalau kita punya satu objek, misalnya objeknya ini tidak berarti objek. Jadi bidang cerminnya itu bukan di luar. Kalau bukan di luar kan berarti dia berubah posisinya gitu ya. Ini misalnya asli, ini bayangannya. Ya, ini bayangan cermin. Jadi bukan seperti itu definisinya. Kalau di organik kan seperti itu ya. Kiral itu kan bidang cerminnya di luar gitu. Jadi kita melakukan pencerminan. Nah, kalau di konteks kita pada kesempatan ini, itu dalam simetri ini, bidangnya itu harus within an object. Nah, jadi secara umum ada 2 tipe bidang cermin. Yang pertama kita sebut sebagai horizontal mirror plane atau sigma H. Ini dilambangkan dengan H kecil, horizontal. Itu adalah bidang cermin yang tegak lurus dengan principal axis kita tadi. Jadi sumbunya, kalau kita lihat objek kita tadi ya, snowflake, sumbu kita tadi di sini ya, C6, maka bidang cermin kita adalah ya permukaan screen ini, ya, layar ini. Jadi itulah cermin kita. Jadi ini kalau top view, kalau side view-nya berarti ini adalah cermin. Ini adalah snowflake kita. Ini adalah sumbu utama kita tadi, C6. Nah, bidang cerminnya ya di sini. Tegak lurus gitu ya dengan sumbu utamanya. Ini mirror plane sigma H. Ya, jadi kita cerminin kan dia akan menghasilkan objek yang sama. Nah, ini ada beberapa informasi ya terkait dengan pencerminan ini. Ya, kalau misalnya kita melakukan pencerminan sebanyak n kali, kalau n itu merupakan bilangan bulat, maka itu sama saja dengan identitasnya. Jadi contoh, misalnya saya punya objek, saya cerminin sekali, kemudian saya cerminin 2 kali gitu ya, bilangan genap, maka sama saja dengan objek awalnya tadi kan. Jadi kita cerminin balik lagi. Nah, kalau n-nya itu bilangan ganjil, maka sama saja dengan kita mencerminkan sekali. Jadi kalau saya cerminin sekali, kemudian cerminin lagi kedua kalinya, kemudian cerminin lagi 3 kalinya, maka objek yang ketiga ini pasti akan sama dengan objek yang kita cerminin pertama kali. Atau kita cerminin 1 kali. Ini general rule saja. Gitu. Nah, kemudian ada selain sigma H, ada lagi tipe sigma atau reflection operation ini yang kita sebut sebagai sigma V atau vertical
mirror plane, bidang cermin vertikal, dan bidang cermin dihedral mirror planes. Nah, ini bedanya kalau tadi yang sigma H itu tegak lurus dengan sumbu utama kita. Nah, kalau yang sigma V dan sigma D ini dia paralel, sejajar dengan principal axis kita. Ini contohnya sigma V. Nah, ini rule-nya juga sama seperti C2 axis yang tegak lurus dengan N tadi ya, sumbu utama. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan ini tadi. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, maka dia punya 0. Tapi kalau ada satu saja, maka nilai jumlahnya itu sama dengan N. Jadi jumlah sigma V dan sigma D itu cuma ada 2 kemungkinan. Tidak ada sama sekali atau sebanyak N. Ya, tergantung dari principal axis-nya. Nah, jadi untuk snowflake kita, tadi kita sudah punya 1 sigma H, maka karena kita sumbu utama kita C6, kita lihat di sini apakah ada bidang cermin yang tegak lurus dengan yang sejajar atau paralel dengan sumbu utama kita. Ternyata ada, ya, tadi sama ya, bidangnya di tangannya snowflake itu. Nah, kalau kita sudah dapat 1, pasti ada 5 lagi kan. Ya, memang betul ada 3 sigma V yang bidang yang berada di dalam objek tersebut. Nah, sigma D yang ada di antara sini, antara tangannya si snowflake. Jadi memang betul ada 6 sigma V dan sigma D, yaitu 3 sigma V dan 3 sigma D. Nah, yang terakhir inversi. Inversi ini cukup gampang ya. Jadi definisi operasi inversi ini adalah titik atau suatu poin ini kita switch posisinya terhadap suatu garis lurus melewati apa yang kita sebut sebagai center pusat inversi atau inversion center ya. Jadi di mana jaraknya itu harus sama ya, equal distance dari center tersebut. Jadi kalau kita lihat snowflake kita ya, ini misalnya titik inversinya ya, point inversion center ya. Maka kalau kita melakukan operasi inversi itu sama saja menukar posisi B dan E ini ke sini, 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 gitu ya. Jadi hasil objeknya bisa kita lihat. Tadi E posisinya di bawah jadi di atas, C yang tadinya sebelah kanan jadi sebelah kiri, D yang tadinya di bawah jadi di atas. Nah, ini mirip seperti mirror planes, general rules-nya. Jadi kalau kita melakukan inversi sebanyak N kali, di mana N itu bilangan genap, maka itu sama saja dengan identitas. Ya. Ini kalau saya tukar ke sini, terus saya tukar lagi, balik lagi ke sini, ya dia posisinya balik lagi ke sini. Sama aja dengan E kan. Nah, kalau kita melakukan sebanyak N kali, di mana N itu adalah bilangan ganjil, maka dia sama saja dengan kita melakukan inversi 1 kali. Jadi mau kita melakukan 21 kali gitu ya, tukar lagi, maka sama saja dengan kita menukar sekali. Jadi tidak masalah. Jadi itu adalah general rules. Nah, secara umum ya inversi ini cukup gampang lah melihatnya ya. Jadi biasanya kita dengan melihat objeknya saja itu bisa kita teka gitu ya, apakah suatu objek tersebut mempunyai operasi inversi atau tidak, atau kita melakukan operasi inversi dia simetris atau tidak gitu ya. Nah, biasanya
objek-objek yang seperti oktahedral ya, kemudian kubus, ya, persegi dan lain sebagainya itu mempunyai inversi, jadi seperti ini di tengah sini gitu. Jadi kita bisa melakukan operasi inversi. Tetapi objek-objek yang peculiar gitu ya bentuknya, ganjil lah bentuknya gitu ya, misalnya tetrahedral, segitiga, pentagon itu tidak memiliki inversion center. Misalnya contoh seperti segitiga ini. Kalau kita melakukan inversi, ini puncaknya jadi di bawah, ini puncaknya jadi di sana, ini puncaknya ke sana kan. Jadi kalau kita melakukan inversi, bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi berbeda kan. Yang tadi puncaknya itu segitiganya itu di atas jadi di bawah. Jadi tidak akan menghasilkan objek yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kita sebut sebagai improper rotations. Ya, ini yang terakhir ya, operasi yang terakhir. Nah, improper rotations ini tadi merupakan penggabungan antara rotasi dan refleksi ya, atau pencerminan. Ini di beberapa buku juga disebut sebagai rotoreflections. Jadi dari rotations kemudian melakukan reflections. Jadi kita melakukan waktu kita melakukan rotasi, jadi kita lakukan rotasi dulu, baru kita cerminin gitu kan yang tadi ya urutannya. Jadi rotasi dulu, baru pencerminan. Nah, pada saat rotasi, objeknya tidak mesti harus menghasilkan yang simetris. Jadi ini merupakan satu kesatuan operasi. Jadi yang kita lihat itu adalah setelah selesai dua-duanya, ya, setelah rotasi dan refleksi. Meskipun setelah rotasi menghasilkan objek yang berbeda. Nah, ini contohnya kita lihat di metana ya. Senyawa metana itu kan kalau kita lihat di sini bentuknya tetrahedral ya. Jadi kalau kita gambarin imaginary line, dia membentuk seperti kubus seperti ini. Ini untuk memudahkan kita melihat pergerakannya saja. Nah, ternyata metana ini punya S4 namanya. Jadi ini kan SN ya, improper rotations. Jadi N ini tadi ya 360 dibagi N kan. Jadi 90 gitu. 90 derajat. Jadi kita putar 90. Artinya kalau metana ini mempunyai operasi SN, dia akan menghasilkan objek yang simetris kalau kita putar sebanyak C4 kemudian diikuti dengan sigma H kan gitu ya. Jadi kita putar sebanyak 90 derajat, kemudian kita cerminin dengan suatu bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utamanya tadi. Nah, coba kita lihat. Untuk metana, tadi kita gambar imaginary line sehingga dia membentuk kubus seperti ini ya. Nah, kita bisa buat sumbu utamanya itu di sini. Ya. Jadi artinya kita melakukan C4 dulu. Ya, tadi ini kita kasih imaginary label, ini misalnya H1, H2, H3, dan H4 terusnya di sini. Nah, ingat posisinya, H1 ini di kiri atas. Ya. H2 ini di kanan atas, seperti ini. Nah, waktu kita melakukan C4, maka kita putar sebanyak 90 derajat. Gitu ya. Jadi H1-nya tadi yang di sini pindah ke sini. H2 yang tadi di sini, di sebelah kanan atas, pindah ke sini. Itu C4. Nah, kalau kita lihat objek setelah C4 ini berbeda dengan yang objek awal, ya kan? Ya memang nggak apa-apa karena memang belum selesai operasinya kan gitu ya. Jadi H2 ini di sini. Tadinya di sini kosong tadinya kan, di posisi ini tidak ada atom. Nah, setelah kita melakukan C4 di posisi ini ternyata ada H2. Nah, tetapi kalau kita lanjutkan operasi ini dengan melakukan pencerminan, dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utamanya tadi, di sini ya, ini bidang cerminnya, maka H2 ini akan pindah ke bawah, H3 pindah ke atas, H1 pindah ke bawah, H4 ke atas, menjadi objek seperti ini.
Nah, kalau kita lihat objek yang awal, yang ini, dengan objek yang ini sama. Nah, meskipun ya labelnya berbeda, karena ini labelnya imaginary ya. Jadi kalau kita hilangin imaginary label, kita tidak akan bisa melihat perbedaan antara objek yang awal ini dengan yang akhir. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa Metana ini memiliki operasi improper rotation F4. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan F4 lagi, ya, lanjutkan lagi, dari sini ya, kita putar lagi C4, kemudian kita reflectionkan lagi, maka kita akan menghasilkan objek yang sama juga. Tapi kalau kita lihat di sini, F4 dua kali, ternyata sama saja dengan kita melakukan C2. Ya. Jadi, kalau kita putar misalnya 180 derajat, ya, C2 di sini, maka dia akan menghasilkan objek yang sama. Ya, jadi, nah tapi ini sebenarnya tergantung dari molekulnya ya, atau objeknya, bukan molekulnya, objeknya. Jadi kita tidak berbicara spesifik molekul dulu, jadi objeknya. Jadi bisa saja mungkin di S berapa dia sama dengan operasi yang mana. Gitu. Jadi harus dicari satu persatu. Di sini untuk kasus yang metana, S4 itu S4 dua kali sama saja dengan C2. Kemudian kalau kita lanjutkan, dia tidak ada sama dengan yang lain. Kemudian kalau kita melakukan S4 4 kali, itu sama saja dengan E. Ya, melakukan 360 derajat. Nah, ini ada beberapa. S1 itu sama saja dengan melakukan pencerminan. Ya, kalau S1 kan berarti N-nya ini 1 ya. Jadi, practically kita tidak melakukan, kita melakukan pemutaran itu 360 derajat. Nah, sedangkan kalau S2 itu sama saja dengan melakukan I. Nah, untuk objek kita tadi, snowflake, itu ternyata dia mempunyai S3 dan S6. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa coba utak-atik sendiri, bayangin sendiri yang snowflake tadi. Benar nggak? Confirm, mengkonfirmasi lagi ya, apa benar dia punya S3 dan S6. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan melihat contoh real molekulnya ya. Oke. Dan bagaimana kita bisa menggabungkan simetri ini terhadap point group. Nah, ini ada beberapa semi virtual reality lah. Kalau teman-teman ingin melihat, karena ini kan membayangkan ya simetri itu seperti apa. Ini bisa ke website ini, ChemTube 3D. Jadi ini nanti karena kan dia 3 dimensi, jadi teman-teman bisa ngebayangin lebih mudah untuk melihat operasi-operasi simetri itu kayak gimana. Oke, nah tadi kita sudah mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran apa itu operasi-operasi simetri ya. Kita punya identity, kemudian kita punya proper axis, kita punya proper rotations, kita punya reflections, kita punya inversions, dan kita punya improper rotation axis gitu ya. Jadi ada 5 operasi simetri yang mudah-mudahan teman-teman harus kuasai. Memang harus banyak latihan ya. Jadi kalau nanti di UTS misalnya dikasih soal suatu objek, teman-teman bisa menentukan operasi-operasi mana aja yang bisa kita aplikasikan ke objek tersebut sehingga objek tersebut simetri. Nah, ini kalau tadi kita ambil contoh objek yang tidak ada hubungannya dengan kimia ya. Nah, sekarang kita lihat contoh realnya di molekul seperti apa.
di symmetry in molecules. Nah, di sini saya ambil contoh molekulnya ini adalah molekul etana. Nah, etananya ini yang staggered. Ya, staggered itu kan yang ada kalau teman-teman di organik itu kan ada 2 tipe etana ya, 2 konformasi bukan 2 tipe. Jadi 2 konformasi etana dan yang stabil itu yang staggered ethane. Jadi yang pertama itu yang eclipse di mana semua hidrogen dari etana itu di posisi yang sama. Hidrogen dari atom karbon, masing-masing atom karbon itu di posisi yang sama, sejajar gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai konformasi eclipse. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai staggered. Jadi posisinya itu tidak sejajar gitu ya, unequal position. Nah, ini yang lebih stabil karena kalau saya yang gambarin yang eclipse itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi hidrogen dengan hidrogen ini sejajar posisinya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah, kita mau lihat operasi simetri apa aja yang bisa kita aplikasikan ke staggered ethane ini sehingga dia bisa menghasilkan objek yang sama atau simetris. Itu yang akan kita coba. Nah, jadi yang pertama, ini kan kalau kita lihat, kita harus cari tadi principal axis-nya dulu, atau sumbu utamanya. Nah, di sini sudah kelihatan principal axis-nya itu C3. Jadi, dari mana C3? Jadi, gampangnya itu kita lihat, ini kan staggered ethane kita lihat dari side view ya. Side yang dari sini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah sini, side yang sebelah sini, misalnya ini mata kita ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, maka tampaknya kan seperti ini nih. Ya. Nah, sumbunya itu ya di sini, tengah-tengah. Ini kalau kita lihat dari sebelah sini, ya ini sumbunya. Nah, ini kalau kita putar C3, ya, tahu C3 itu berapa? 120 derajat ya? Ya kan? 120 derajat. Nah, maka kita akan menghasilkan objek yang sama. Ya. Jadi kalau kita putar C3, yang tadi HB-nya di sini jadi HB di atas, gitu ya. HA jadi pindah ke sini, jadi di sini, gitu ya. Jadi sama seperti snowflake tadi, mirip lah. Jadi kemudian kita melakukan C3 lagi, selanjutnya dia akan menjadi objek yang ini. Dan kalau kita C3 lagi ya dia balik ke sini lagi. Nah, kita cari nilai N yang lebih tinggi lagi dari 3, nggak ada lagi. Jadi N coba aja, mau C5, mau C6, mau C7, pasti akan menghasilkan objek yang berbeda. Nah, yang paling tinggi simetrisnya adalah C3, maka sumbu utama kita adalah C3. Itu untuk principal axis. Jadi sejauh ini kita punya E, ya, identitasnya, kemudian C3, dan C3 2 kali. Ini adalah operasi-operasi simetri yang menghasilkan objek yang berbeda, tetapi kita tidak bisa membedakannya. Nah, jadi simetris. Objeknya berbeda, karena posisinya ini berubah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah dia punya C2 axis atau sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama tadi ya. Nah, itu kan ada 2 kemungkinan tadi waktu kita mendiskusikan terkait dengan proper axis. Nah, dia either tidak punya sama sekali, atau dia punya tetapi jumlahnya sebanyak M. Nah, N kita kan tadi C3 ya, jadi M3. Jadi kita cari, kalau dia nggak punya, berarti dia nggak punya sama sekali. Atau kalau dia punya satu saja, kita bisa cari satu saja C2 yang tegak lurus, maka pasti akan ada 3. Gitu ya. Nah, tadi sumbu utama kita kan di sini. C3 kita. Nah, maka yang tegak lurus kan di tengah sini berarti. Atau kalau kita lihat dari sebelah sini ya di ini. Nah, kita lihat C2 berarti kita puter kan.
Kita putar ke sana 180 derajat gitu ya. Apakah hasilnya mendapatkan objek yang sama? Objek yang berbeda tapi indistinguishable? Ternyata iya. Jadi kalau kita lihat HA-nya tadi di atas berubah karena kita putar 180 derajat ke sana, HA-nya pindah ke belakang, HF-nya pindah ke depan. Seperti ini. Nah, berarti ada C1. Pasti kalau satu ada, pasti ada dua lagi yang ada gitu ya. Karena cuma ada dua kemungkinan. Kalau ada, berarti harus ada 3. Gitu ya. Nah, ternyata betul ada 3 di sini. Jadi C2 itu yang ini, sumbunya. C2 yang satu lagi, ini kita lambangkan dengan C2 prime dan double prime yang di sini. Kalau yang C2 prime ini kan di sini, berarti yang berubah HB. HB-nya pindah. Yang ini juga sama, C2 prime. Jadi kita punya 3 C2 yang tegak lurus dengan sumbu utamanya. Itu proper axis. Nah, sekarang kita lihat reflection-nya. Nah, reflection, apakah dia punya, kita punya 2 tipe reflection, sigma H dan sigma D dan sigma D, V. Sigma V dan sigma D. Kan gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat sigma H dulu. Sigma H ada nggak? Ternyata untuk staggered ethane ini tidak ada. Cek aja. Ini kan sumbu utama kita. Nah, berarti mirror plane-nya di sini. Gitu ya. Kalau sigma H. Karena dia harus tegak lurus kan. Nah, kalau ini kita mirror plane, maka H-nya ini akan pindah ke sini. Gitu ya. Nggak sama objeknya. Harusnya dia pindahnya ke bawah, bukan sejajar gitu ya. Kalau kita cerminin kan gitu. Nah, jadi dia menghasilkan objek yang berbeda. Maka staggered ethane ini tidak punya sigma H. Lalu, apakah dia punya sigma D? Nah, ternyata punya sigma D. Dan kalau dia punya, jadi aturannya sama seperti C2 tadi ya. Kalau dia punya sigma, kalau kita bisa temukan satu saja sigma D atau sigma V, maka kita punya 3 gitu ya, karena harus sama dengan N. Dan betul di sini ada 3 sigma D ya, yang sejajar dengan sumbu utamanya. Itu untuk reflection. Nah, kemudian inversion ternyata etana, staggered ethane kita, ini punya inversion. Jadi titik inversinya di tengah sini. Jadi HA ini pindah posisi ke sana. Jadi kalau saya tarik garis seperti ini juga tarik garis, ini tarik garis, maka kita bisa melakukan inversi. Jadi HA pindah ke bawah, HB tadi di bawah, ya, jadi ke atas gitu ya. HC jadi pindah ke sini, ya, gitu. Ini kalau tampak samping. Next. Nah, untuk improper rotation atau S, apakah dia punya? Ternyata dia juga punya. Ya. Nah, jadi S-nya itu adalah S6. Jadi kalau kita putar S6 atau 60 derajat, kemudian kita cerminkan, ya, maka dia akan menghasilkan objek yang berbeda tetapi simetris. Jadi kalau kita lihat di sini. Jadi sini kalau kita lihat, patokan kita misalnya HA di sini ya. Nah, kita melakukan C6 berarti kita putar sebanyak 60 derajat ke arah counterclockwise. A-nya pindah ke sini, gitu ya. Nah, ini objeknya berbeda dengan yang ini di awal, tetapi kita belum selesai. Nah, kalau ini kita reflectionkan lagi dengan cermin, misalnya ini cerminnya di sini ya. Maka HA-nya pindah ke belakang, gitu ya. Pindah ke belakang sana, HF pindah ke depan. Jadi seperti ini. Maka akan menghasilkan objek yang berbeda, ya. HA di sini tadi, HA-nya di sini, jadi di belakang sana. Tetapi
kita tidak bisa membedakan antara objek yang awal dengan yang akhir. Nah, itu untuk staggered attain. Nah, kemudian kalau kita melakukan S6 2 kali, nah, ternyata ini sama saja dengan kita melakukan C3. Jadi teman-teman bisa cek apakah betul gitu ya. Melakukan S6 sekali lagi, itu sama saja dengan kita melakukan C3. Nah, jadi di dalam simetri itu ada yang tersebut sebagai redundancy. Jadi redundancy ini adalah kita melakukan operasi simetri, tapi dia menghasilkan objek yang sama dengan operasi simetri yang lain. Contohnya tadi, kita melakukan S6 2 kali, itu sama saja dengan menggunakan kita melakukan C3 gitu ya. Jadi itu redundant. Jadi ada dua operasi simetri sekaligus yang menghasilkan objek yang sama. Nah, ini kalau dalam simetri kita tidak boleh pakai dua-duanya, kita harus pilih salah satu. Nah, mana yang kita pilih itu konvensinya atau kesepakatannya adalah kita pilih yang paling simple, yang paling gampang. Nah, jadi misalnya contoh tadi S6 2 kali itu kan sama dengan operasi C3. Maka kita pilih C3 karena C3 kan lebih gampang. Kita cuma putar gitu ya 120 kali gitu. 120 derajat dibandingkan operasi S6 kan 2 step gitu. Jadi kita pilih yang lebih simple. Nah, di sini ternyata untuk staggered attain ini banyak yang redundant. Ada beberapa yang redundant ya. Jadi kalau kita melakukan S6 3 kali, maka sama saja dengan kita melakukan inversi. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil latihan cek apakah betul kalau kita melakukan S6 3 kali kepada staggered attain, dia akan menghasilkan objek yang sama dengan kita melakukan inversi. Kemudian S6 4 kali itu sama saja dengan kita melakukan C3 2 kali. Nah, S6 5 kali ini tidak ada. Dia unik, dia sendiri, sama seperti kita melakukan S6 sekali. Jadi yang khas untuk S itu cuma ada 2, S6 dan kita melakukan S6 5 kali. Itu objeknya tidak ada yang sama dengan operasi yang lain. Nah, terakhir kalau kita melakukan S6 6 kali, maka itu sama saja dengan E. Jadi untuk improper rotation terhadap staggered attain ini kita cuma bisa menambahkan 2 operasi simetri saja. S6 dan S6 5 kali. Yang unik gitu ya untuk simetri ini, operasi simetri ini. Nah, jadi kalau kita gabungin semua tadi, mulai dari identitas, kemudian rotations, reflections, inversions, dan improper rotations, maka total jumlah operasi simetri yang kita punya untuk objek molekul staggered attain ini, di mana dia akan menghasilkan objek yang berbeda, tetapi kita tidak bisa membedakannya, ya, indistinguishable. Itu ada total 12 operasi simetri. Ya, identitasnya ada 1, kemudian tadi di rotasi kita punya 5 operasi, ya, ada 2 C3, kemudian ada 3 C2, ya. Kemudian di reflections kita punya 3 tadi ya, 3 sigma D, inversi ada 1, improper rotations ada 2, S6 dan S6 5 kali. Jadi total untuk staggered attain ini kita punya 12 symmetry operations atau operasi simetri yang menjelaskan sifat dari objek staggered attain tersebut. Nah, apa artinya 12 ini? Nah, 12 ini artinya objek-objek yang mirip kayak staggered attain ini bisa kita kelompokkan ya, kalau dia punya operasi simetri yang sama. Nah, jadi kelompok-kelompok itu tadi yang kita sebut sebagai point group. Jadi point group ini adalah grup-grup objek yang memiliki operasi-operasi simetri yang sama. Gitu ya. Jadi kita bisa mengelompokkan objek-objek tertentu berdasarkan simetrinya. Nah, untuk staggered attain tadi dengan pola operasi simetri dengan total 12 ini, kita
bisa mengelompokkan etana ini ke dalam grup D3D namanya. Nanti kita akan lihat ya apa itu D3D. Gitu. Tapi secara umum point group itu definisinya seperti itu. Nanti mungkin teman-teman di kuantum, di LTSK juga pasti akan ketemu, di spektroskopi. Nah itu terminologi point group ini akan sering keluar. T2G, EG gitu ya, kemudian OH, ID gitu ya, C2P. Nah itu merupakan point group. Jadi di sini asal usulnya. Jadi asal usulnya itu dari simetri. Jadi itu adalah notasi dari kelompok-kelompok objek yang memiliki simetri yang sama. Itu yang kita sebut sebagai point group tadi. Nah, kemudian jumlah operasi simetri ini kita sebut sebagai order atau H, ya, di mana H ini itu sama dengan suatu bilangan bulat dikali N. Nah, dalam kasus Steger-Eten ini bilangan bulat itu 4 ya. Jadi karena H itu 13. N ini kan tadi 3 ya. Jadi N itu kan tadi kita lihat kita peroleh C3 kan, sumbu utamanya. Karena H-nya 12. Jadi selalu hasil kali dari nilai N dan bilangan bulat tertentu. Order tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Contoh molekul Steger-Eten. Jelas? Dari saya jelas, Pak. Oke. Kemudian semua bisa mengikuti ya. Nah, ini ada beberapa summary ya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan dari awal tadi. Ya, jadi terkait dengan simetri, elements, dan operations. Jadi elements itu bisa berupa points, lines, ataupun bidang, lanes ya dalam suatu objek. Kemudian operasi simetri yang kita sebut sebagai operasi simetri itu adalah movement yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa terhadap satu objek. Nah, jadi dia menghasilkan objek yang berbeda, tetapi kita tidak bisa membedakannya, gitu ya. That's indistinguishable. Dia posisinya sudah berubah, tapi kita tidak bisa membedakannya, gitu. Identical. Nah, kemudian ada operasi simetrinya ada yang juga redundant ya. Tadi kita sudah melihat, misalnya untuk Steger-Eten tadi S6 2 kali itu sama saja dengan C3. Nah, kesepakatannya kita mengambil yang simpler operation. Oke. Nah, selanjutnya terakhir di materi kita pada hari ini bagaimana kita bisa mengelompokkan tadi objek-objek tersebut ke dalam point group tertentu dan bagaimana kita bisa mendefinisikannya. Jadi secara umum point group ini bisa kita bagi ke dalam beberapa kategori ya, tergantung dari simetrinya gitu ya. Nah, yang pertama itu yang kita sebut sebagai low symmetry point groups ya. Jadi low symmetry point groups ini adalah objek-objek yang memiliki operasi simetrinya itu 1 atau 2 saja. Jadi simple sekali. Sangat tidak simetris. Jadi hampir tidak ada operasi simetri yang bisa kita lakukan agar objek tersebut simetris kan gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe yang termasuk ke dalam golongan low symmetry point groups. Yang pertama kita sebut C1, kemudian ada CS dan CI. Nah, apa itu C1? C1 ini adalah objek-objek yang sangat tidak simetris sama sekali. Dia cuma punya satu operasi simetri, yaitu identitasnya doang. Jadi mau kita apain pun, objek tersebut tidak akan simetris. Kita rotasi, mau kita refleksi, mau ngapain pun tidak akan simetris. Ya, dia cuma punya satu operasi simetri, yaitu E saja. Ini contoh molekulnya. Ya, mau kita puter, mau kita cerminin, mau kita inversi dan segala macam, tidak akan bisa menghasilkan objek yang simetris. Itu objek yang tersebut itu masuk ke dalam golongan C1 point group namanya. Jadi kalau teman-teman melihat
atau mungkin mengerjakan soal, dibilang bahwa suatu objek dia termasuk ke dalam point group C1, maka bisa kita pastikan dia merupakan objek yang tidak simetris sama sekali. CS, nah ini mendingan, ya. Nah, jadi ada satu lah operasi simetri yang bisa menghasilkan simetris, yaitu sigma H. Jadi ini contoh molekulnya. Ini kalau kita cerminkan, ya. Ini karena molekulnya flat kan, ada double bond. Kalau kita cerminkan di bidang screen ini, maka dia akan menghasilkan objek yang sama. Objek yang berbeda tapi simetris gitu. Nah, kemudian CI dia punya 2 E dan inversi. Jadi itu objek-objek yang bisa kita kategorikan ke dalam low symmetry point group. Nah, sebaliknya ada juga yang objek-objek yang kita bisa kategorikan ke dalam kelompok high symmetrical point groups. Jadi kalau tadi low symmetry, kalau di sini high symmetry, sangat simetris sekali. Jadi operasi simetrinya itu banyak banget. Ya, jadi banyak sekali operasi-operasi simetri yang menghasilkan objek yang berbeda tetapi indistinguishable. Nah, biasanya objek-objek yang masuk ke dalam high symmetrical point groups ini adalah objek-objek yang diturunkan dari apa yang kita sebut sebagai platonic solids. Jadi kalau teman-teman belajar di matematika, geometri, itu ada objek-objek yang kita kategorikan sebagai platonic solid, misalnya seperti tetrahedral, octahedral, icosahedral, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam platonic solid. Jadi dari Plato, ya. Nah, secara umum ada 3 kategori point groups, kelompok point groups yang masuk dalam kategori high symmetry point groups, yaitu TD ini tetrahedron. Nah, total operasi simetrinya ada 24. Jadi ada E, ada 8 C3, ada 3. Jadi kalau teman-teman punya objek, misalnya ada soal, teman-teman dikasih satu objek, kemudian teman-teman dapat semua operasi simetrinya, dapat ada 24 dan dia masuk kriteria ini, maka nanti bisa kita kelompokkan ke dalam TD, kan gitu. Jadi tinggal dicocokkan saja. Nah, kemudian yang kedua ada OH atau octahedron. Nah, ini lebih canggih lagi, ada 48 operasi simetri. Ini contohnya molekulnya SF6. Tadi molekul yang tetrahedral tadi ya, contohnya metana. Ya. Jadi metana tadi kan S4 kan, kita tadi ambil contoh waktu kita membahas improper rotations. Kemudian tipe yang ketiga adalah icosahedron, lambangnya IH. Nah, ini sangat kompleks lagi ya. Ada 120 operasi simetri yang bisa kita lakukan, ya. Contohnya adalah molekul Buckminster Fullerene. Jadi Buckminster ini nggak tahu kalau kalian tahu, Buckminster itu adalah seorang arsitek yang membuat geometri seperti ini ya, menemukan geometri seperti ini. Nah, ternyata carbon nanotubes ujungnya itu kan agak spherical. Kemudian di sekitar tahun 60 tim dari Rice University kalau nggak salah di Texas itu bisa membuat C60 ini. Jadi mereka namakan molekul ini Buckminster Fullerene di C60. C60 ini punya simetri icosahedron. Oke. Nah, selain dari ketiga ini ada lagi point groups yang mirip tetapi berbeda sedikit. Jadi ada 3 lagi kategorinya. Kalau tadi TD, OH, IH, nah di sini cuma T, O, dan I. Bedanya apa? Bedanya cuma tidak ada mirror planes. Jadi kalau di sini tadi kan dia punya mirror plane semuanya. Nah, kalau T, O, dan I tidak ada subscriptnya ini, maka artinya objek tersebut tidak punya bidang cermin. Gitu ya. Jadi dia baik itu yang horizontal, vertikal, ataupun dihedral. Nah, kalau T itu punya inversi, maka namanya jadi TH. Jadi
Itu saja. Di high symmetry ini ada turunan-turunan lagi. Ini contoh tabel yang ada di buku ya. Dan ini operasi-operasi simetri yang ada untuk high symmetry point groups. Jadi bisa dilihat. Di perbedaan antara IH dan I itu ada di ininya. Jadi tidak ada reflections. Oke. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ini yang kita sebut sebagai kelompok linear point groups. Jadi objek-objek yang linear. Nah, jadi di linear point groups ini ada dua point groups, ada dua tipe point groups. Yang pertama C infinity V dan D infinity H. Ya. Nah, jadi infinity di sini ini menunjukkan kalau dia linear kan. Jadi ini mau kita putar berapa kali pun dia akan menghasilkan objek yang sama gitu ya. Ini sumbu aksisnya diputar ke sana berlawanan arah dengan jarum jam dan n-nya itu infinity. Ya, mau kita putar berapapun dia akan menghasilkan objek yang sama. Nah, bedanya apa C dengan D ini? C dan D ini perbedaannya di ada atau tidak ada sigmanya, sigma H. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sigma H, di sini ada. Jadi kalau kita cerminin, dia akan menghasilkan. Kalau di sini sigma H-nya tidak ada. Nah, selanjutnya ada lagi yang kita sebut sebagai D point group. Nah, D point group ini adalah objek-objek yang memiliki sebanyak n C2 aksis perpendicular to principal axis. Nah, tadi kalau kita ingat, waktu kita membahas proper rotation, ada dua kemungkinan. Suatu objek itu punya n C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utama atau yang tidak. Ya. Yang ada itu masuk ke dalam grup-grup D. Jadi begitu kalian ketemu objek, kita dapat sumbu utamanya, kemudian kita dapat C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utama tersebut, maka hampir bisa kita pastikan dia masuk ke dalam kategori D point groups, gitu ya. Nah, D point groups ini ada 3 tipe, tergantung ya, ada yang kita sebut sebagai DN, ada DNH dan DND. Nah, bedanya ya di operasi simetri yang ada ya. Nah, kalau DND ini dia kalau DN dia tidak punya mirror plane. Kalau DNH ini dia punya sigma H, kalau DND dia punya sigma D atau sigma C. Gitu ya. Jadi itu saja perbedaannya. Jadi di mirror plane ya. Nah, kemudian untuk kalau yang tidak punya C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utamanya, maka dia masuk ke point group C. Jadi gampang, kalau dia ada masuk ke D group, kalau tidak ada masuk ke C group. Jadi sama, udah ada 3 juga, CN, CNV dan CNH. Jadi bisa dilihat di sini apa operasi simetri ini. Ini contoh molekul. Ini mungkin bisa dicek apakah betul atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita sebut sebagai S point group. Nah, ini adalah objek-objek yang memiliki principal axis CN, gitu ya, dan satu S2N axis, ya. Tetapi tidak memiliki C2 aksis yang tegak lurus terhadap sumbu utamanya dan tidak memiliki mirror plane. Jadi dia masuk ke S2N group. Jadi cuma ada satu S2N group. N-nya ini tergantung dari nilai C-nya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nanti diberikan suatu soal, tinggal cari saja
elemen-elemen simetrinya gitu ya, dicek. Nanti mana yang cocok gitu, tinggal memasukkan ke kategori apakah dia high symmetrical. Symmetrical ada beberapa tadi ya, contohnya C1, kemudian CS dan CI. Low symmetrical. Kalau yang symmetrical ada TD, TH, TOI, IH, OH, sama TH, kan gitu ya. Jadi tinggal mencocokkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Oke, nah mungkin teman-teman udah, wah kayaknya banyak banget yang harus dilakukan gitu ya. Harus cari satu-satu, apalagi kalau misalnya high symmetrical gitu. High symmetrical kan artinya harus banyak operasi simetri yang kita cek gitu ya satu-satu. Nah, ternyata tidak sesusah itu. Jadi orang matematika selalu punya cara untuk mencari shortcut gitu ya. Jadi di matematika itu selalu ada cara untuk melakukan avoid ya, jadi hassle. Jadi pasti kalau misalnya objeknya si simple gitu ya, gampang kita cari gitu ya. Kalau operasi simetrinya cuma kayak tadi staggered attain misalnya cuma 8 sampai 12 masih oke lah kita cari satu-satu. Tapi kalau misalnya seperti IH, icosahedron itu operasi simetrinya ada 120. Ya, jadi ya jiper juga gitu ya, apa kita nyari satu-satu. Nah, ternyata ada cara cepatnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini sebenarnya kalau misalnya sudah terbiasa itu dalam hitungan detik ya, misalnya ya, nggak detik juga sih, misalnya nggak nyampe 5 menit teman-teman insya Allah sudah bisa mengkategorikan suatu objek itu masuk ke dalam point group mana. Nah, itulah yang kita sebut sebagai decision tree. Jadi ada decision tree-nya. Nah, ini akan memudahkan kita mengkategorikan suatu objek apakah dia masuk di point group mana. Mengidentifikasi point groupnya. Jadi tinggal ikutin saja pertanyaan yang ada di decision tree-nya ini. Nah, ini decision tree-nya ini ada di buku ya. Jadi tinggal ini memang harus sering-sering latihan. Kalau tidak ada latihan ya memang agak susah gitu ya. Jadi harus terbiasa. Tapi saya yakin kalau misalnya ya, objek yang tidak terlalu susah ya pasti teman-teman pasti akan bisa memprediksi. Oke, nah jadi tinggal dijawab saja. Misalnya kita start dari awal sini ya. Kalau misalnya dia masuk low symmetry atau tidak. Nah, kalau yes ya tinggal kita identifikasi tadi ya perbedaan C1, CS, dan CI tadi sudah kita lihat. Kalau dia tidak, maka kita cek lagi apakah dia masuk dalam high symmetrical. Kalau yes, tinggal kita identifikasi operasi simetrinya. Kalau no, ya tinggal kita lihat. Ya, kita cari sumbu utamanya, CN-nya. Nah, setelah kita dapat CN-nya, kita cek apakah dia punya C2 aksis ya. Sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama tadi. Kalau dia punya masuk ke D group, kalau tidak punya masuk ke C atau S2N group ya. Nah, tinggal kita lihat, kita cek mirror plane-nya aja. Ya, jadi kalau mirror plane-nya ada atau tidak ada, nah kita bisa identifikasi dia masuk di point group D yang mana, apakah DN atau DND atau DNH. Nah, kalau tidak punya, maka kita bisa cek mirror plane-nya ya. Jadi tadi kalau dia punya mirror plane bisa masuk ke C, kalau dia punya sigma V dia masuk CNV, kalau tidak punya juga kita cek apakah dia punya S2N, kalau tidak punya dia masuk ke CN, kalau dia punya S2N maka masuk ke kategori S2N. Ya, jadi tinggal kita urutin saja. Jadi kita tidak usah mencari seluruh operasi simetri yang ada, tinggal kita cari poin-poin tertentu saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini decision tree yang ada di buku Schrijver kalau nggak salah. Nah, jadi ini versinya Schrijver. Nah, ada satu lagi, ini decision tree yang ada di buku, kalau yang ini di Misler, sorry. Ini di buku Misler. Nah, kalau yang ini di buku Schrijver.
Nah, saya lebih suka yang ini. Nanti teman-teman terserah mau pakai yang mana ya. Jadi tergantung, lebih convenience pakai decision tree yang mana. Kalau saya personally, saya bisa memakai dua-duanya, tapi saya lebih suka memakai yang ini kalau misalnya saya mau menjawab soal, gitu ya. Jadi tinggal karena kalau menurut saya ini bisa langsung dapat hasil ininya, poin grupnya. Kalau tadi kita harus differentiate berdasarkan kategori-kategorinya, low, high, simetri, linear atau tidak. Kalau ini tidak. Gitu. Jadi cuma sekali aja ditanya linear apa enggak. Kalau yes masuk ke sini, kalau tidak ke sini, dan lanjut dapat poin grupnya. Ya, nanti tinggal teman-teman pilih mana yang kalian anggap lebih cocok untuk kalian sendiri. Jadi nggak masalah. Nah, ini kita lihat contohnya. Ya, misalnya saya punya senyawa PF5 ya. Jadi molekulnya seperti ini. Kita diberikan pertanyaan, tentukan simetrinya, atau mungkin PF5 ini masuk ke dalam point group yang mana, kan gitu. Oke, tinggal kita lihat tadi ikutin pertanyaan dari decision tree-nya, apakah dia masuk ke dalam salah satu dari special low atau high symmetry group, tidak ya. Nah, kita cari principal axis-nya. Ya, principal axis-nya C3 ternyata ya di sini. C3, kemudian apakah dia memiliki C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utama? Ya, betul, ada. Maka kita masuk ke dalam, TF5 ini bisa kita kategorikan masuk ke dalam D group ya. Kemudian kita lihat apakah dia mempunyai mirror plane, ya, dia punya horizontal mirror plane, maka kita bisa masukkan dia ke dalam point group D3H, ya, karena dia DNH sebenarnya ya, tapi karena N ini sama dengan 3 tadi, maka dia jadi D3H. Nah, tinggal kita lihat di tabel D3H itu apa saja operasi simetrinya. Nah, ini. Jadi kita tidak harus mencari S, sigma V gitu yang lain sebagainya. Cuma 3 saja yang kita cari. Apakah dia masuk ke sini, kemudian principal axis-nya di mana, kemudian apakah dia mempunyai C2 aksis, dan apakah dia mempunyai horizontal plane. Langsung kita dapat point grupnya. Oke, jadi cukup gampang. Nah, mudah-mudahan sih semakin teman-teman sering melakukan latihan, pasti akan semakin cepat gitu ya untuk mendecide suatu senyawa apakah dia simetri atau tidak. Point grupnya yang mana. Nah, ini contoh lain di borane, point grupnya apa? Sama. Kita cek apakah dia masuk ke low atau high symmetry group. Tidak. Cari principal axis-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini principal axis-nya di sini C2. Kemudian apakah dia mempunyai C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utama, ya, ada yang biru ini, ya, ada 2. Kemudian apakah dia mempunyai mirror plane yang tegak lurus dengan sumbu utama atau sigma H? Yes. Nah, ternyata ada. Nah, kita bisa masukkan ke kategori DNH atau D2H karena principal axis-nya tadi C2. Sama seperti tadi ya, PF5 tadi juga DNH. Jadi satu grup gitu ya. Ini contoh lain, 18 crown ether. Sama juga ya, tinggal kita cari principal axis-nya. Ini principal axis-nya C6. Apakah dia mempunyai mirror plane? Ternyata tidak. Yang horizontal ya, sigma H. Kalau ada kan dia masuk ke D tadi. C2 dulu ya. Kalau ada dia masuk ke D, ternyata dia tidak mempunyai C2 aksis yang tegak lurus dengan sumbu utama. Maka dia masuk kelompok C group. Jadi kita cek apakah dia mempunyai mirror plane, ternyata juga tidak. Nah, kemudian apakah dia mempunyai vertical atau dihedral mirrors, ternyata ada. Maka dia masuk ke dalam kategori C6.
Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk latihan. Ya, ini sudah ada poin grupnya, tinggal kalian mengkonfirmasi gitu ya. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Gitu. Dengan menggunakan decision tree. Ini juga ada contoh lain yang mungkin teman-teman bisa cek ya. Ini orbital. Kalau tadi molekul orbital. Jadi D2D, D2H gitu. Jadi orbital P ini orbital PX kan. Jadi orbital PX itu poin grupnya C infinity T. Ya. Jadi bisa dicek apakah betul. Kemudian orbital ini apa ya? DXJ kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, apakah DXY ini adalah poin grupnya D2H, TD, orbital TD ini seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya coba ajak teman-teman untuk melihat kembali apa yang kita inikan sebagai simetri. Sampai sini sudah jelas? Ada pertanyaan? Kalau saya sudah cukup jelas, Pak. Oke. Baik, kalau ada lagi yang lain? Saya kira sih sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya ada yang memang harus sering latihan ya, tidak seperti materi-materi kita sebelumnya yang perlu konsentrasi khusus ya untuk memahami fenomenanya. Jadi kalau kayak kuantum itu memang betul-betul kita harus satu fase gitu ya. Harus harus dilihat satu persatu gitu. Nah, kalau ini sebenarnya logika saja. Jadi hampir mirip kayak matematika saja gitu. Jadi cuma memang harus sering latihan karena harus dibiasain ngelihat kira-kira operasinya seperti apa sih gitu. Kalau cuma sekilas doang kadang agak susah memang untuk pertama misalnya ngebayangin nyari muternya itu kayak gimana. Jadi, nah tadi ada ini ya link ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami. Jadi ini dia semacam virtual reality gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ngebayangin kayak gimana kalau dia diputer, di reflection gitu, dicerminkan, di inversi itu kayak gimana sih molekul objek itu bergerak gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jelas? Oke, kalau sudah jelas mungkin saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti sebelum saya tutup, kita akan ada satu tugas lagi ya, tugas kedua yang terkait simetri. Nanti mungkin saya bisa, jadi sama seperti tugas yang kemarin, ada menjawab di buku Schleifer itu ya, di exercise-nya terkait di simetri. Nanti saya akan umumkan lewat PJ-nya nanti. Kalau nggak salah tuh ada di exercise nomor berapa, di halaman berapa. Sama nanti dikumpulkan via Mas dan waktunya 1 minggu. Oke? Oke, Pak. Baik. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.